Assalamualaikum, selamat sore. Halo Sobat ASN Muda. Selamat datang di podcast ASN Berakhlak. Ruang refleksi kita bersama tentang pengabdian, kebangsaan, dan masa depan Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat strategis, yaitu peran wawasan kebangsaan dalam mendukung Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 adalah visi besar bangsa Indonesia. Saat ini, negeri kita membayangkan Indonesia yang maju, sejahtera, berdaya saing global, serta tetap kokoh dalam persatuan. Nah, untuk membahas topik yang sangat menarik pada hari ini, kami mengundang dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Agung, kemudian yang kedua adalah Ibu Rino. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu narasumber? Terima kasih. Alhamdulillah sehat. Sehat Bapak Indo, luar biasa hari ini ya, yang sore ini. Oke, boleh dilanjut. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Baik nih, akan saya buka dulu nih Bapak Ibu semua dengan pertanyaan mendasar nih. Kira-kira di mana posisi ASN gitu ya dalam mimpi besar dalam mendukung Indonesia Emas di tahun 2045? Mungkin dari saya dulu ya. Kalau menurut saya pribadi sih, ASN ini sebagai orang yang pertama kali untuk mewujudkan atau mencoba menjadi motor penggerak dari cita-cita bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin kalau dari Ibu Rino ada pendapat lain mungkin, Pak. Ya, terima kasih Pak Agung. Silahkan Ibu Rino, gimana kira-kira pandangannya? Pertanyaan yang sangat bagus ya untuk Pak Endo. Terima kasih. Menurut saya, di mana posisi ASN dalam mimpi besar Indonesia Emas 2045 ini? Indonesia Emas membutuhkan ASN adalah wajah negara yang paling dekat dengan rakyat dan sebagai aktor utama penggeraknya. Cukup itu Bu Rino dan Pak Agung. Apakah ada pendapat lain atau tambahan? Untuk sekarang belum ada sih. Baik, sahabat podcast. Untuk podcast kali ini akan dibagi menjadi dua segmen ya. Segmen pertama kita akan bahas terkait Indonesia Emas gitu ya dalam perspektif dengan wawasan kebangsaan dengan Bapak Agung. Nanti dilanjutkan oleh Ibu Rino. Baik, yang pertama Pak Agung. Nah, gimana nih Pak Agung? Bagaimana kira-kira wawasan kebangsaan ini dalam melihat gitu ya, atau dalam mendukung gitu ya, bagaimana Indonesia Emas di 2045 ini? Terima kasih Pak Endo. Baik, Bapak Ibu, kalau misalnya kita melihat dari judulnya bahwa wawasan kebangsaan, berarti kita punya pandangan. Wawasan itu merupakan cara pandang. Kalau misalnya kebangsaan berarti cara pandang dari bangsa Indonesia, terutama kita sebagai ASN, misalnya dalam mengelola bangsa dan berbangsa dan bernegara yang kemudian dilandasi dengan jati diri bangsa serta sistem nasional yang bersumber dari ada Pancasila, kemudian ada Undang-Undang 1945, kemudian ada NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, biasanya cara pandang kita ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, kalau pengamalan Pancasila, kalau kita punya wawasan yang baik bahwa dalam Pancasila itu sudah jelas ada 5 sila, bahwa nanti ada ketuhanan, kemudian nanti yang jelas ada persatuan yang memang dari sebelum zaman Indonesia merdeka itu sudah ada. Sebagai contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari, saya sebagai non-muslim Bapak Ibu, biasanya bersama teman-teman kalau menjelang Idul Fitri ini atau pada perayaan sholat Id, biasanya kami menjaga, kemudian kami menjaga terutama keamanan dan parkir di sekitar masjid. Biasanya kami bekerja sama dengan pengurus masjid. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena
berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa sering terjadi pencurian pada saat sholat Id di sekitar masjid di rumah saya, maka kami bersama pemuda-pemuda yang tidak melaksanakan sholat Id, kami bekerja sama untuk membantu mengamankan. Nah, hal seperti ini sebenarnya bisa kita tularkan melalui pola pikir dan sikap dan perilaku yang dapat kita terapkan dalam keseharian kita. Kemudian kita itu juga sebagai aparatur sipil negara, kita juga tidak hanya memberikan pelayanan publik, tetapi juga sebagai perekat persatuan bangsa. Itu harus dicatat dalam benak kita bahwa kita itu juga harus menjaga nilai-nilai dasar negara. Begitu saja Pak Endo. Terima kasih. Oke, baik. Saya tangkap berarti wawasan kebangsaan itu tidak hanya sebagai hafalan ya Pak Agung, ya, tetap jadi pola pikir, sikap, dan perilaku gitu ya. Nah, bagaimana kira-kira dari keempat konsensus tadi ya Pak, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, ini sebagai pondasi emas atau sebagai pondasi Indonesia emas nih Pak Agung? Oke, baik Pak Endo. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa konsensus itu biasanya merupakan nama lain dari kesepakatan ya, kesepakatan bersama supaya disepakati ini sama bangsa Indonesia. Ada 4 Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari 4 konsensus yang lahir nih dari sejarah panjang, dari bahkan sebelum 1928, sebelum lahirnya Sumpah Pemuda, kemudian nanti dari Indonesia Merdeka, bahwa dari situ aja kita sudah mempunyai pondasi yang kuat yang puluhan tahun dibina dari nenek moyang kita. Dan untuk menuju Indonesia emas ya, maka kesepakatan ini harus tetap menjadi arah kebijakan pembangunan supaya Indonesia emas pada tahun 2045 ini segera terwujud. Nah, sebagai ASN, profesionalisasi kita tidak cukup hanya dengan kompetensi teknis ya. Kita juga harus dituntut memiliki integritas. Integritas di sini adalah integritas ideologis, yaitu yang pertama harus setia pada Pancasila, kemudian setia pada konstitusi atau undang-undang, kemudian kita juga harus menjaga keutuhan NKRI serta menghormati keberagaman. Hal ini berkaitan dengan banyaknya kita ini, Indonesia ini terdiri dari banyak pulau, banyak suku, banyak bangsa, kemudian terdiri juga dari banyak agama. Maka kita juga harus sebagai ASN kita jadi motor penggerak supaya tetap rukun. Kita bisa dalam hal ini menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah kepada masyarakat supaya Indonesia emas ini terwujud melalui ya hal-hal sederhana, melalui ideologis yang kita terapkan di masyarakat. Nah, tanpa fondasi ini, maka kemajuan ekonomi dan teknologi yang kita gaungkan atau kita canangkan untuk Indonesia Emas 2045 ini justru bisa rapuh. Jadi memang kita harus menjaga supaya kita itu tidak kehilangan arah kebangsaan. Begitu saja Pak Endo. Oke, menarik penjelasannya Pak Agung. Kalau dapat saya simpulkan, artinya 4 konsensus ini harus menjadi kompas moral gitu ya bagi generasi bangsa dan menjadi arah kebijakan bagi pemerintah gitu ya. Kemudian juga semua kita sebagai ASN harus tentu selain memiliki kompetensi teknis juga memiliki integritas ideologis gitu ya yang sejalan dengan 4 konsensus tadi. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Agung. Oke, kita masuk ke segmen kedua. Gimana Bu Rino, sudah ready? Sudah Pak. Oke, baik. Bu Rino, tadi kan cukup banyak penjelasan dari Bapak Agung. Nah, ini saya mau nanya selanjutnya nih. Kira-kira bagaimana wawasan kebangsaan dan bela negara di era modern saat ini untuk mendukung Indonesia Emas di 2045? Baik, terima kasih Pak Endro atas pertanyaannya. Bela negara kita selalu mengaitkan itu berarti angkat senjata, tetapi bela negara itu bukan hanya angkat senjata. Bela negara adalah tekad, sikap, perilaku warga negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa yang dilandasi cinta tanah air dan kesetiaan pada Pancasila serta Undang-Undang 1945.
nilai-nilai dasar bela negara ini salah satunya yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Nah, untuk kita sendiri sebagai ASN, implementasinya apa sih? Implementasinya bela negara untuk ASN itu sangat nyata. Misalkan memberikan pelayanan publik yang adil dan berkualitas, menolak korupsi dan konflik kepentingan, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, serta menjadi teladan di tengah masyarakat. Inilah bentuk-bentuk dari bela negara versi ASN profesional. Mohon Pak Endo masih di mute. Kok suaranya di mute? Baik, terima kasih Ibu Rino atas penjelasannya. Dapat saya tarik kesimpulan, artinya tadi ya kita sebagai ASN gitu ya, dalam menerapkan wawasan kebangsaan dan bela negara di era modern dan mendukung Indonesia Emas 2045, artinya kita mulai dari pelayanan dulu gitu ya, yang adil, berkualitas gitu ya, sehingga dan menjadi teladan gitu ya di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Baik, nah kira-kira ini pertanyaan pamungkas nih, dan mungkin nanti akan saya mintakan juga pandangan dari Pak Agung gitu ya. Nah, bagaimana kira-kira kita sebagai ASN itu ya, sebagai motor penggerak Indonesia Emas di 2045? Silakan Ibu Rino. Terima kasih. Indonesia Emas 2045 itu sendiri membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, birokrasi yang bersih, dan pemerintahan yang efektif. Di mana ASN itu memegang peran strategis. ASN yang berwawasan kebangsaan akan bekerja bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi dengan semangat pengabdian. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar berpikir dan bertindak, menjaga persatuan dalam keberagaman, serta mampu mengantisipasi berbagai ancaman ideologi, sosial, ekonomi, dan budaya melalui kewaspadaan dini. Dengan wawasan kebangsaan yang kuat, ASN tidak mudah terpecah oleh isu SARA, tidak larut dalam ego sektoral, dan tetap fokus pada tujuan nasional. Indonesia Emas ini juga tidak dibangun oleh satu generasi saja, tetapi oleh konsistensi nilai yang kita rawat sejak sekarang ini. Terima kasih Pak Endo. Baik ya, Bu Rino, menarik ya. Indonesia Emas tidak dibangun ya oleh satu generasi saja. Artinya adalah konsistensi gitu ya, dari penerapan nilai 4 konsensus dari wawasan kebangsaan. Baik, apakah Pak Agung ada pandangan terkait ASN sebagai motor penggerak? Menurut saya sebagai ASN berarti kita itu sebagai ASN muda khususnya, kita juga harus menjadi contoh, karena perilaku kita, sikap kita sehari-hari di lingkungan masyarakat itu sangat diperhatikan. Mungkin kalau di kota itu tidak terlalu kelihatan karena sudah biasa mungkin ya, tapi kalau kita tinggal di pedesaan seperti saya, itu sangat terlihat bahwa memang sangat terlihat bahwa oh ya ini aparat negara. Jadi kalau kita misalnya berbuat yang nggak baik sedikit aja, nama kita itu udah kemana-mana. Maka ayo menurut saya bagi para ASN, khususnya ASN muda, juga kita harus punya integritas. Kita juga dapat menjadi pembelajar buat masyarakat, bahwa kita menjadi contoh nih, perpanjangan tangan untuk cita-cita negara. Begitu saja Pak. Oke, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Rino dan Pak Agung gitu ya. Halo Sobat ASN, kita sudah sampai di penghujung podcast pada hari ini. Mungkin saya akan tarik kesimpulan gitu ya dari kegiatan kita hari ini. Indonesia Emas 2045 bukan sekedar target angka tahun gitu ya. Ia adalah cita-cita besar tentang Indonesia bermartabat, maju, dan bersatu. Nah, wawasan kebangsaan lah pondasinya dan ASN lah penggeraknya. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, bekerja dengan integritas, melayani dengan hati, dan menjaga Indonesia dengan kesadaran penuh sebagai abdi negara. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam ASN berakhlak. Indonesia Emas 2045. Terima kasih saya ucapkan kepada dua narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Endo. Terima kasih. Pak Endo.